Selamat datang kembali di channel Doyan Mistis. Gimana kabar kalian? Sehat? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang banyak. Walaupun badan gua masih sakit semua, tapi gua usahakan upload di minggu ini untuk menemani malam kelabu kalian yang selalu melihat dirinya, walaupun dirinya sudah bersama orang lain. Kali ini gua akan menceritakan kisah nyata dari seseorang, tapi gua sendiri masih meragukannya karena cerita ini sangat menyeramkan. Penasaran dengan kisahnya? Oke, kita langsung ke ceritanya. Malam pertama, keluarga Wawan di rumah tua itu terasa ganjil. Bangunan kayu peninggalan leluhur berdiri sepi, dindingnya retak, genting ditumbuhi lumut dan di belakangnya menjulang pohon beringin tua yang rimbun. Wawan menyalakan lampu minyak di ruang tamu. Cahaya kekuningan menyingkap debu tipis yang berterbangan. Untuk sementara pakai ini dulu, katanya pada Ratna. Ratna hanya mengangguk sambil merapikan koper. Dua anak mereka, Lila dan Rian, duduk berdekatan di lantai. Lila memeluk bonekanya erat, tatapannya tak lepas dari jendela. "Bu, kayak ada orang berdiri di luar," bisiknya. Ratna buru-buru menoleh, hanya bayangan beringin yang bergoyang. Ia tersenyum kaku, mencoba menenangkan. Tapi tak lama terdengar suara aneh dari halaman belakang. Seperti sesuatu yang melompat pelan di tanah basah. Rian langsung merapat ke ayahnya. "Pah, ada yang main di luar." Wawan menahan napas, jantungnya berdegup cepat. Lampu minyak tiba-tiba bergoyang, cahayanya meredup. Kabut tipis merayap dari celah lantai, dingin menusuk sampai ke tulang. Lila menutup telinganya dengan bantal, sementara di kaca jendela yang berembun tampak samar siluet putih berdiri kaku. Hanya sebentar, lalu lenyap kembali ke dalam kabut. Malam itu di sebuah desa sunyi seperti biasa, hanya sesekali terdengar jangkrik bersaut-sautan dari kebun tebu yang membentang di belakang rumah. Angin berhembus pelan membuat dedaunan pisang bergerak samar di dalam rumah. Cahaya bolam yang masih baru masih menyala terang, menggantikan lampu minyak yang biasa menemani malam-malam keluarga kecil itu. Ratna duduk di tikar sambil merapikan selimut untuk kedua anaknya. Lila sudah memeluk boneka lusuhnya, sementara Rian masih terjaga. Matanya terus menatap lampu di langit-langit. Cahaya itu memang membuat rumah jadi lebih terang, tapi entah kenapa justru terasa asing. "Pah, kok rasanya beda ya? Terang, tapi kayak ada yang ngawasi," gumam Ratna lirih. Wawan yang masih duduk bersandar ke dinding hanya mengangguk pelan. Ia pun merasakan hal yang sama, tapi tak ingin menambah takut istrinya. "Biasa Bu, kita belum terbiasa saja." Namun suasana malam seakan menolak untuk tenang. Dari arah ruang tamu terdengar suara berat seperti sesuatu jatuh menghantam lantai kayu. Ratna spontan menoleh. Lila menggeliat ketakutan. Rian langsung memeluk ibunya. Belum sempat Wawan berdiri, suara itu datang lagi. Irama aneh, tak seperti langkah manusia biasa. Terlalu berat, terlalu lambat. Seolah ada sesuatu yang meloncat dengan susah payah. "Pah, itu apa?" Suara Ratna mulai panik. "Jangan-jangan maling." Wawan berdiri cepat, menegakkan bahunya, walau dada ikut berdebar. "Biar aku cek." Ia meraih senter kecil yang tergantung di dinding, lalu melangkah ke arah pintu kamar. Engsel tua bertejit pelan ketika ia membukanya. Cahaya bolam dari ruang tamu masih menyala, tapi sudut-sudut ruangan tampak lebih pekat, seperti ada bayangan yang menumpuk di sana. Ruang tamu terlihat kosong, semua jendela terkunci rapat. Pintu depan masih terganjal kayu, namun hawa di dalam ruangan terasa berbeda, lebih dingin dan samar-samar tercium bau tanah basah bercampur bunga kamboja layu. Wawan menyorotkan senter ke kursi tua di pojok ruangan, namun tidak ada apapun. Ia menghela napas lega, hendak menoleh kembali ke kamar. Namun saat itu juga suara itu terdengar lagi.
Kali ini lebih jelas, lebih dekat, tepat dari arah kursi tua itu. Dan di dinding, cahaya bulan menampakkan bayangan samar yang bergerak, seolah ada sesuatu yang berdiri tegak mengawasinya dalam diam. Wawan berdiri kaku di ruangan tamu. Santer di tangannya menyorot sudut kursi tua yang gelap. Tidak ada apa-apa, hanya bayangan kayu lapuk yang panjang menjalar di lantai. Suara itu sudah berhenti. Hening, hanya bunyi jangkrik dari luar jendela dan angin yang merambat lewat celah dinding. Ratna muncul dari balik pintu kamar, wajahnya tegang. "Gimana, Pak? Apa ada maling?" Wawan menarik napas panjang. Ia menoleh sebentar ke kursi tua itu sebelum menjawab. "Gak ada siapa-siapa, mungkin itu tikus. Tikus sawah kan besar-besar." Ratna menghela napas lega, tapi tatapannya masih cemas. Lila dan Rian saling berpelukan di kasur tipis, matanya masih terjaga. Wawan menutup pintu kamar lagi, mencoba tersenyum tipis. "Sudah, tidur saja, besok kita cari perangkap." Namun ketika ia berbaring, suara kembali terdengar. Pelan dan berirama, bukan dari ruang tamu kali ini, tapi dari halaman belakang. Wawan menegakkan badan, menoleh ke jendela. Dari celah tirai tipis terlihat samar pohon beringin menjulang. Daunnya bergetar pelan meski angin malam seolah tak bergerak. Hanya beberapa detik tapi jelas sekali. Seperti ada bayangan tegak berdiri di bawah pohon itu. Kainnya bergoyang pelan. Malam makin dalam. Lampu bolam di ruangan redup. Sesekali berkedip seperti akan padam. Rian sudah terlelap, tapi Lila masih terjaga. Matanya menatap langit-langit. Tubuhnya meringkuk sambil memeluk boneka lusuhnya. Suara jangkrik terdengar samar bercampur dengan desis angin yang menyusup lewat celah dinding kayu. Ratna membelai rambut putrinya. "Tidur, Nak, nanti pagi kamu ngantuk," bisiknya lembut. Lila mengangguk pelan, tapi beberapa menit kemudian matanya membelalak. Dari arah jendela ia mendengar sesuatu. Seperti kain diseret di tanah basah. Anak kecil itu menggigil, memeluk erat bonekanya. Bibirnya gemetar, tapi tak ada suara keluar. Ia melirik ke arah ayahnya. Wawan tampak terlelap, meski wajahnya masih tegang, seolah tidur tak benar-benar tenang. Lila menutup matanya rapat-rapat, mencoba mengabaikan suara itu. Tapi makin ia menutup mata, makin jelas suara itu terdengar. Bukan sekedar kain, seolah ada yang berbisik lirih di balik jendela. Ratna sempat menoleh ketika Lila bergerak gelisah. "Ada apa, Nak?" Lila menelan ludah, suaranya hampir tak terdengar. "Bu, ada suara orang di luar." Ratna menahan napas menatap jendela. "Tidak ada apa-apa, Nak, itu hanya bayangan beringin." Namun bagi Lila bisikan itu masih bergaung dekat sekali dengan telinganya. Malam semakin larut. Langit tertutup awan kelabu, tidak ada bintang, hanya rembulan yang samar-samar di balik mendung. Tiba-tiba angin bertiup lebih kencang, membuat atap seng rumah Wawan berdiri pelan seperti hendak lepas dari pasaknya. Di ruangan tengah, Wawan duduk bersandar di kursi kayu. Memaksa dirinya membaca koran lama, ia berusaha menenangkan hati, seakan huruf-huruf kusam itu bisa mengalihkan pikirannya dari kejadian yang telah terjadi. Ratna, istrinya, duduk tak jauh darinya sambil menatap lampu bolam yang baru menggantung di langit-langit. Cahaya bolam itu redup, sering berkedip-kedip seolah ada yang mengganggunya. Di kamar, Lila memeluk erat boneka lusuh peninggalan almarhum kakeknya. Hidungnya menempel pada kepala boneka itu, mencoba mencari rasa aman dari bau kain yang sudah usang. Selimut tipis menutupi tubuhnya, namun matanya tetap terbuka menatap jendela yang tirainya bergoyang lembut. Rian duduk di dekat pintu kamar. Ia berusaha terlihat berani di depan adiknya, tapi lututnya gemetaran. Telinganya tegang menanti sesuatu yang entah apa. Lalu terdengar pelan, teratur, seakan ada melompat di tanah becek. Bukan langkah kaki manusia, bukan juga suara binatang biasa. Suaranya berat, menghentak, seolah datang dari sesuatu yang tak wajar. Rian langsung menoleh ke arah jendela. Papa, Ma, ada suara lagi,"
katanya dengan nada terbata. Wawan mengangkat wajah, koran jatuh begitu saja dari tangannya. Ia melirik Ratna yang sudah pucat. Mereka saling pandang sejenak sebelum akhirnya Wawan berdiri mengambil senter tua di meja. Ratna buru-buru menggenggam tangan suaminya. "Jangan keluar sendirian, Wan." Tapi suara itu makin jelas. Seperti sesuatu yang semakin mendekat ke arah rumah. Bersamaan dengan itu, bau bunga kamboja layu menyeruak masuk melalui celah pintu. Bau yang tidak seharusnya ada malam itu. Dengan hati-hati, Wawan membuka pintu belakang. Engsel pintu berdecit panjang, menambah ketegangan suasana. Senter tua diarahkan ke halaman. Kosong, tidak ada apapun. Hanya halaman basah yang dipenuhi bayangan pohon beringin dari kejauhan. Namun, justru di saat itu dari kamar terdengar jeritan kecil. Lila yang menutup wajah dengan bonekanya, tapi masih sempat berteriak, "Ayah, ada yang berdiri di bawah beringin itu." Wawan menoleh sekilas, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia menutup pintu cepat-cepat lalu mengunci rapat. Ratna merapatkan diri pada suaminya, matanya berair. "Wan, ini bukan maling, ini sesuatu yang lain." Dan malam itu untuk pertama kalinya Wawan tidak bisa menyangkal gangguan yang mereka alami jauh lebih berbahaya daripada yang ia kira. Malam makin larut, keheningan menekan rumah Wawan dari segala sisi. Angin seolah hilang, menyisakan udara yang berat. Bau kamboja layu masih tertinggal di setiap sudut ruangan. Di kamar, Lila belum bisa tidur. Boneka lusuh di pelukannya sudah basah oleh keringat. Rian duduk di sampingnya pura-pura berani meski matanya tak lepas dari jendela yang tirainya terus bergoyang. Tiba-tiba suara itu terdengar lagi, kali ini lebih keras, lebih berat, seakan tanah di halaman dipukul setiap kali sesuatu mendarat. Wawan menggertakkan meja lalu meraih senter. "Aku harus pastikan," katanya. Ratna menahan lengan suaminya. "Jangan, Wan, jangan keluar." Tapi Wawan tak bisa diam. Ia harus tahu apa yang mengganggu mereka. Dengan langkah pelan dan pasti, ia mendekati jendela ruangan tengah. Tirai disingkap sedikit dan di bawah cahaya rembulan yang samar terlihat sesuatu. Di bawah pohon beringin tua ada bayangan tinggi tegak seperti tubuh manusia, tapi kaku, terbungkus kain putih yang panjangnya jatuh ke tanah. Kepala sosok itu miring ke kiri, seakan lehernya patah. Wawan langsung mundur, wajahnya pucat, jantungnya berdegup kencang, napasnya seolah tercekik. "Ratna, kau lihat itu?" Suaranya bergetar. Ratna menoleh sekilas, tapi ia langsung menutup mulut dengan tangannya sendiri. Menahan teriakan, matanya melebar, tubuhnya gemetar hebat. Dari kamar, suara Lila terdengar lagi. Kali ini lirih seperti berbicara dalam tidur. "Ada pocong di bawah beringin, dia melihatku." Dan saat itu juga lampu bolam kembali berkedap-kedip sebelum blok, padam total. Rumah pun tenggelam dalam kegelapan pekat. Setelah bola mati, Wawan berdiri di ruang tamu. Senter kecil di tangannya bergetar mengikuti keringat dingin yang menetes dari jemarinya. Ratna menahan napas menekap Lila yang mulai menangis pelan. Rian meski mencoba tampak berani menyembunyikan wajahnya di balik tubuh ayahnya. Lalu suara itu terdengar kembali. Hening panjang. Hening lagi, seakan sesuatu sengaja memberi jeda. Lebih keras, lebih dekat. Bukan suara langkah manusia, bukan juga suara binatang. Suaranya terlalu berat, terlalu basah, seperti tubuh yang jatuh dan terangkat terulang kali di atas tanah yang becek. Wawan menempelkan telinga ke dinding, wajahnya pucat. Suara itu bukan dari atap, bukan dari samping rumah. Suara itu datang dari halaman belakang dan semakin mendekat. Dengan tangan gemetar, ia arahkan senter ke jendela. Tirai tipis bergerak pelan, bukan karena angin. Udara luar terasa mati, dingin, tapi jelas ada sesuatu yang mengusiknya. Cahaya senter menembus ke halaman. Di sana, di bawah rembulan yang terhalang kabut, terlihat sosok tinggi tegak, kain putih kusam membungkus tubuhnya, kaku dengan ujung yang kotor oleh tanah. Kepalanya miring tak wajar, seakan lehernya tak mampu menahan beban.
Ratna kembali menutup mulut dengan kedua tangannya, matanya membesar. Lila menjerit ketakutan. Tubuhnya menggeliat dalam dekapan ibunya. Rian berbisik, "Pah, dia lihat ke sini." Sosok itu bergerak lagi, lompatan pendek, mendekat. Suara itu kini tepat di depan pagar kayu yang lapuk. Cahaya senter Wawan bergetar hebat, nyaris jatuh dari tangannya. Kabut tipis mulai merayap ke arah rumah, masuk lewat celah bawah pintu. Bau Kamboja yang layu semakin menusuk, membuat Ratna hampir muntah. Dan tiba-tiba suara lompatan itu terdengar tepat di halaman belakang. Lila menjerit histeris, "Bapak, dia ada di pintu." Pintu tua itu berderit pelan, seakan ada sesuatu yang menyentuhnya dari luar. Senter Wawan menyorot ke sana, tapi hanya papan kayu retak yang terlihat kosong. Namun, bayangan gelap samar terlihat bergeser di balik celah pintu. Tinggi, tegak, tak bergeming. Udara malam semakin dingin menusuk. Rumah tua ayah Wawan itu kini tak lagi terasa aman. Seperti perangkap yang menahan keluarga Wawan dalam ketakutan. Ratna mencoba menenangkan Lila yang menangis keras, tapi anak itu terus menjerit. Matanya tak lepas dari jendela. "Bapak, dia ada di sana. Lihat." Wawan ragu. Dengan langkah berat ia dekati jendela, membuka tirai hanya sedikit. Cahaya rembulan jatuh ke halaman belakang, dan saat itulah ia melihatnya. Di bawah pohon beringin besar, sosok itu berdiri tegak. Tingginya seukuran manusia dewasa. Seluruh tubuhnya terbungkus kain kusam yang sudah kotor. Sementara kepalanya miring, seakan menatap ke arah rumah. Angin mati, suara malam hilang, yang terdengar hanya napas tercekat dari dalam rumah. Meskipun Lila dipeluk erat oleh ibunya, ia terus meronta-ronta. Pandangannya lurus menembus jendela. Bibir mungilnya bergerak berbisik lirih. Dia lebih dekat. Dia mau masuk. Ratna menoleh dengan wajah ngeri. "Lila, jangan bicara begitu, Nak." Tapi Lila tak berhenti. Suaranya makin jelas, seolah berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. "Kenapa kau di sana? Jangan lihat aku. Jangan lihat aku." Tiba-tiba mata Lila membesar. Ia menjerit sekali lagi, lalu tubuhnya lunglai. Boneka lusuh yang digenggamnya jatuh. Ratna menahan tubuh putrinya yang pingsan sambil menangis panik. Wawan ingin menutup tirai, tapi sesuatu membuatnya terpaku. Dari kaca jendela, sosok pocong itu seakan lebih dekat dari sebelumnya. Kabut tipis naik dari tanah halaman, merambat ke arah rumah, membawa bau Kamboja busuk yang semakin menusuk. Di samping Ratna memangku anaknya, Rian hanya bisa memeluk lutut. Bergetar hebat, matanya menatap kosong ke lantai. Malam itu, untuk pertama kalinya mereka semua tahu yang menghantui rumah itu bukan sekedar suara atau bayangan. Ia nyata, ia melihat mereka. Sejak malam itu, rumah kayu peninggalan orang tua Wawan tak pernah lagi terasa sama. Bau Kamboja layu masih tercium samar di dalam ruangan. Meski pagi sudah datang, Lila terbaring pucat di kamar. Belum penuhnya sadar setelah pingsan semalam. Ratna tak beranjak dari sisinya, sekali membasuh keringat dari dahi anaknya dengan kain basah. Rian duduk di ruangan tengah, diam seribu bahasa, matanya sembab seakan enggan berkedip karena takut kehilangan momen bila sosok itu muncul lagi. Wawan mondar-mandir di teras, matanya merah kurang tidur. Wajahnya penuh kerutan. Dalam hati ia mengutuk dirinya sendiri. Mengapa memutuskan pindah ke rumah tua ini? Mengapa memaksa anak-anak tinggal di tempat yang jelas tidak wajar sejak pertama kali mereka masuk? Ia mencoba meyakinkan diri, mungkin semua ini hanya perasaan, hanya ketakutan yang dibuat-buat. Tapi bayangan pocong semalam terlalu nyata untuk bisa dilupakan. Kalau aku diam, keluargaku bisa hancur, gumamnya. Dengan pikiran kalut, Wawan akhirnya melakukan apapun yang ia ingat dari ayahnya yang menaruh sesuatu di bawah pohon besar supaya yang menunggu tidak lagi mengganggu. Ia ambil nasi sisa semalam dan kembang 7 rupa yang ia beli di pasar, dan juga semangkuk air putih. Tangannya gemetar saat ia letakkan semua itu di akar beringin. Ratna yang melihat dari pintu memanggilnya cemas. "Wan, kau yakin?" "Entahlah," jawab Wawan singkat. "Kalau ini bisa bikin mereka tenang, kita bisa tidur malam nanti." Sesaat hening, daun beringin bergoyang pelan meski angin mati. Lalu mangkuk air pecah tanpa tersentuh, airnya merembes ke tanah.
Ratna terpekik kaget dari kamar. Lila yang setengah sadar kembali bergumam. Suaranya lirih tapi jelas. Dia tidak mau itu. Dia lebih dekat. Wawan tersentak saat ia menoleh. Sosok itu sudah ada lagi, tegak di ujung halaman. Kain putihnya lusuh, kepalanya miring, tak bergerak, tapi keberadaannya seperti menelan udara di sekitar. Wawan langsung mundur, menutup pintu dengan keras. Napasnya memburu, tidak berhasil. Dia tidak mau pergi. Malam pun tiba, terasa lebih dingin dari biasanya. Angin dari arah beringin belakang rumah menderu, membawa bau kamboja yang semakin menyengat. Ratna sibuk menidurkan Lila yang rewel, sedangkan Rian menutup kupingnya dengan bantal pura-pura tidak mendengar suara-suara aneh dari luar. Wawan duduk di ruangan tamu, menyalakan lampu bolam yang kini redup berkelap-kelip, seolah listrik enggan bertahan lama di rumah itu. Sesaji yang kemarin ia letakkan di bawah pohon beringin kini sudah berantakan. Nasi menghitam, bunga kamboja layu, dan mangkuk air pecah terhempas. Tepat ketika jarum jam menunjukkan pukul 11.40 malam, suara itu datang lagi. Ketukan pelan di pintu belakang berirama lambat seperti seseorang yang sabar menunggu dibukakan. Wawan langsung menegang, tangannya meraih senter yang tergeletak di meja, lalu mendekat ke pintu dengan langkah hati-hati. "Ratna, kau dengar?" bisiknya. Ratna keluar dari kamar dengan wajah pucat. "Itu suara ketukan lagi. Wan, jangan dibuka." Ketukan itu berhenti sebentar, lalu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Seakan-akan yang mengetuk tahu mereka sedang mendengarkan. Wawan langsung melihat ke jendela. Tidak ada suara, tidak ada bayangan orang, hanya keheningan dan bau tanah basah yang anehnya merembas sampai ke dalam rumah. Tiba-tiba jendela di ruangan tamu bergetar pelan. Dari kaca buram tampak sesosok bayangan putih berdiri di halaman. Tinggi, kain kafannya kusut, kepalanya miring. Wawan mundur beberapa langkah, keringat dingin mengucur dari pelipisnya. Ratna menjerit tertahan, menutup mulutnya dengan tangannya. Ketukan itu datang lagi, kali ini serentak, dari pintu depan dan belakang sekaligus. Rumah itu mendadak terasa kecil seperti perangkap. Wawan sadar apapun yang mencoba masuk, kini jumlahnya lebih dari satu. Wawan gemetar menahan napas. Ketukan di pintu depan dan belakang kini berhenti, berganti dengan suara gesekan kain basah menyeret di lantai teras. Suara itu berputar mengitari rumah, seakan-akan sosok itu tidak sendirian lagi. Ratna menggenggam tangan Wawan erat-erat. "Wan, baca doa cepat." Wawan mengangguk, membuka mulut untuk melafalkan ayat suci, tapi lidahnya seperti kaku setiap kali ia mencoba. Suaranya tercekik, hanya keluar gumaman patah-patah. Lampu bolam di ruangan tamu kembali berkelip, kali ini lebih cepat, membuat bayangan pocong di kaca jendela tampak bergerak seperti melompat maju setiap kali cahaya padam sekejap. Lila tiba-tiba menangis kencang dari kamar. Ratna buru-buru lari mendapati anaknya duduk di ranjang sambil menunjuk jendela. "Ibu, di sana, pocongnya nunduk liatin aku." Rian yang biasanya belagak berani sembunyi di balik selimut, tubuhnya bergetar. Wawan akhirnya berhasil memaksa suara keluar, membaca doa dengan terbata-bata. Namun semakin keras ia melafalkan, semakin keras pula suara dari pintu depan disusul bunyi dari jendela kamar anak. Ratna membawa lari kedua anaknya, lari ke arah tempat Wawan yang berada di ruangan tamu. Wawan menggenggam senter, matanya liar menatap ke segala arah. Tiba-tiba salah satu kaca jendela retak panjang dari atas ke bawah. Dari balik retakan itu tampak jelas pasang mata putih pucat kosong menatap lurus ke dalam. Malam ke-40 begitu mencekam. Ratna menggenggam tangan Lila erat. Rian hanya bisa duduk kaku, matanya terus melirik ke jendela yang retaknya semakin melebar. Suara berdesis kadang terdengar dari luar, bercampur bau kamboja yang busuk yang menyusup ke dalam rumah. Wawan menatap keluarganya lalu menelan ludah. "Aku harus lihat apa yang sebenarnya ada di luar." Suaranya berat, lebih kepada keberanian yang dipaksakan. Ia menyalakan senter, membuka pintu perlahan. Begitu langkahnya keluar, hawa dingin langsung menyergap, menusuk hingga ke tulang. Tanah halaman terasa basah seakan baru diguyur hujan meski langit kering. Dan dari arah pohon beringin terdengar bisikan lirih. "Janji ayahmu belum lunas." Wawan mengarahkan cahaya senter, matanya langsung membelalak. Di bawah beringin berjajar pocong. Tubuh mereka kaku, kepalanya miring seragam.
diam, hanya kain lusuhnya yang bergoyang oleh angin. Namun, yang paling membuat darah Wawan membeku adalah sosok yang duduk bersila di depan pocong itu. Tubuhnya kurus, rambutnya putih, kusut, wajah pucat. Wawan bergetar. Ia kenal betul wajah itu. Itu, Bapak. Ya, ayahnya. Ayah yang sudah meninggal. Lalu sosok tua itu mengangkat kepala perlahan, senyum tipis melintas di bibir pucatnya. Bisikannya yang keluar terdengar jelas menusuk hati Wawan. Kau pikir pesugihan ini berakhir denganku, Wan? Malam ke-40, sekarang giliranmu. Pocong-pocong itu serentak maju mendekati Wawan. Senter terlepas dari tangan Wawan. Cahaya berputar kacau di tanah menyorot sekilas wajah ayahnya. Wajah orang yang mati yang seharusnya tenang dikubur, kini kembali mencari pengganti. Wawan jatuh terduduk di lantai, tubuhnya gemetar, napasnya tersenggal. Sosok tua di hadapannya adalah ayahnya sendiri. Ayahnya tersenyum tipis dengan mata kosong namun penuh tuntutan. Malam ke-40, sekarang giliranmu, Wan. Dari halaman belakang suara gedebuk pocong terdengar makin keras. Tanah bergetar pelan, diikuti gesekan kain kafan yang menyerupai suara kain basah yang diseret. Aroma busuk makin menyesakan. Ratna menjerit memeluk anak-anaknya erat. Wan, mereka makin dekat. Tiba-tiba terdengar langkah cepat mendekat dari arah samping rumah. Suara pintu depan diketuk keras. Bismillah, buka pintunya. Wawan, ini Hasan. Dengan tangan gemetar, Ratna membuka pintu. Masuklah Ustadz Hasan dengan lampu minyak kecil di tangannya. Wajahnya pucat ketika menoleh ke ruangan belakang mendengar suara meloncat-loncat dari sana. Ustadz Hasan terkejut melihat sosok tua. Astagfirullah, air mata Wawan tumpah. Ustadz, itu ayah. Dia bicara, menagih sesuatu. Saya tidak mengerti. Ustadz Hasan menatap lama sosok itu. Ia maju perlahan mencoba merasakan di sekitarnya. Aku harus tahu dulu, ucapnya berat. Apa yang pernah ayahmu lakukan di tanah ini? Seperti ada janji kelam yang belum selesai. Sosok tua itu terkekeh lirih. Kau ingin tahu, Ustadz? Kau terlambat. Janji itu sudah diwariskan. Dari halaman rumah belakang terdengar suara kaca jendela bergetar. Bayangan pocong-pocong menempel di baliknya. Wajahnya pucat, mereka menatap ke dalam. Ratna hampir pingsan, anak-anak menangis terseduh. Wawan hanya bisa menunduk, suara ayahnya terus bergema. Giliranmu, Wan. Ustadz Hasan menatap tajam sosok tua yang menyerupai ayahnya Wawan. Suasana ruang tamu terasa berat, udara dingin menempel di kulit. Seakan dinding rumah menyimpan dengungan halus. Wan, suara Ustadz tenang tapi penuh tekanan. Itu bukan ayahmu. Arwah orang yang meninggal tidak akan kembali. Yang berdiri di hadapanmu itu hanyalah iblis. Iblis pesugihan yang menagih perjanjian. Senyum tipis di wajah pucat itu perlahan melebar. Suaranya serak bercampur dengan dengungan rendah yang membuat bulu kuduk berdiri. Jangan dengarkan dia. Wan, kau tahu sendiri siapa aku. Aku yang membesarkanmu. Aku yang meninggalkan tanah ini untukmu. Wawan meneteskan air mata. Hatinya diguncang hebat. Ratna menarik anak-anak menjauh. Tubuhnya gemetar. Ustadz Hasan melangkah pelan, tidak gegabah. Aku perlu tahu apa yang pernah ayahmu lakukan di sini. Pocong-pocong di halaman belakang meloncat pelan. Kain kafan mereka berderit, menghantam tanah basah semakin dekat ke pintu belakang. Wan, teriak Ratna panik. Mereka masuk, mereka mendekat. Ustadz Hasan menahan. Ia belum membaca apa-apa, hanya memperhatikan wajahnya tegang. Belum saatnya, kita harus tahu apa yang mereka tuntut sebelum kita bisa melawan. Sosok menyerupai ayah Wawan itu mendekat selangkah. Bau busuk menyengat, senyumannya kini dingin penuh ejekan. Malam ke-40, warisan darah ini tak bisa kau tolak. Kalau bukan kau, maka keluargamu. Wawan terhuyung, napasnya memburu. Ia sadar kebusukan ini berasal dari ayahnya sendiri dan kini menjerat keluarganya. Gelap menyelimuti rumah, senter di lantai berputar pelan. Cahayanya menyorot sesekali ke wajah hitam dengan mata merah menyala. Suara iblis itu menggema, lirih namun menusuk telinga semua orang di dalam rumah. Wawan, kenapa harus susah? Serahkan Ratna. Dengan begitu semua selesai.
kau bisa dapat istri yang lebih muda, lebih cantik, tubuh segar, kau akan kaya raya. Tanah ini akan melimpah, anak-anakmu aman. Ratna terperangah, air matanya menetes. Ia memeluk Lila dan Rian makin erat. Astagfirullah, jangan dengarkan, Wan, bisiknya. Suaranya pecah oleh ketakutan. Wawan berdiri gemetar, tubuhnya seolah terhimpit dua kekuatan. Bisikan iblis yang menjanjikan kesenangan dunia dan pandangan keluarganya yang ketakutan. Ustadz Hasan menatapnya tajam. Itu cara mereka. Mereka selalu menggoda dengan harta dan syahwat. Kalau kau goyah, semuanya berakhir. Kau, anak-anakmu, dan keturunanmu akan terikat selamanya. Pocong-pocong di halaman mulai bergerak, menggetarkan tanah, makin keras, makin dekat. Daun beringin berdesis kencang, seperti ribuan bisikan ikut mendesak Wawan. Iblis itu kembali tertawa lirih, wajahnya retak makin lebar hingga seluruh kulitnya runtuh, menyisakan sosok hitam penuh urat merah menyala. Pilihlah, Wan, serahkan istrimu atau kulahap mereka semua sekarang juga. Lila menjerit, Rian menangis keras, Ratna menutup mata memeluk anak-anaknya pasrah. Wawan terduduk di tanah, tubuhnya gemetar, bisikan sosok tua itu semakin menusuk kepalanya. Kau bisa kaya raya, Wan, kau bisa tinggalkan Ratna, kau dapat istri yang lebih muda, lebih cantik. Wajahnya pucat, ayahnya menatap tajam. Sementara pocong-pocong mengepung. Wawan hampir saja kehilangan kendali, tangan kanannya terulur, seperti hendak menyambut tawaran itu. Namun, tiba-tiba suara lantang memotong suasana mencekam itu. Wan, jangan kau ikuti bisikan itu. Itu tipu daya iblis, setan yang bersemayam dalam perjanjian haram. Suara Ustadz Hasan menggema dari belakangnya. Beliau sudah ada di situ sejak tadi, berdiri tegap dengan wajah tegas membacakan ayat-ayat Al-Quran yang meluncur dari bibirnya. Wawan menatap sosok ayahnya yang kini terlihat makin menyeramkan. Air matanya jatuh. Dengan suara parau namun tegas ia berteriak, aku tidak mau mencarikan tumbal untukmu. Hidupku bahagia meski kekurangan. Istriku selalu menemaniku. Aku tidak butuh kekayaan dari darah orang lain. Sosok tua itu yang tadinya tersenyum tipis kini berubah menjadi marah. Keriput kulitnya menghitam seperti arang terbakar. Pocong-pocong serentak menghentak tanah. Kain kafannya robek-robek. Suara deritnya seperti tulang patah. Ustadz Hasan maju selangkah, suaranya semakin keras. Ingat, Wan, ayahmu sudah terjerumus. Jangan ikuti telan janji iblis yang sama. Halaman belakang semakin gelap, kabut menutup pandangannya, hanya suara dari pocong yang makin mendekat. Sosok hitam itu berubah makin besar, wajahnya sepenuhnya hitam legam. Matanya merah menyala seperti bara. Ratna memeluk anak-anaknya erat. Mereka menangis tanpa suara, tubuh gemetar. Wawan berdiri di depan mereka meski kakinya lemas. Ustadz Hasan maju selangkah, suaranya berat tapi tegas. Cukup, kau bukan arwah orang mati, kau hanyalah iblis yang menjerat manusia dengan tamak. Malam ini kututup jalanmu. Iblis tertawa serak, suara seperti besi beradu. Manusia tua, kau pikir bisa mengusirku? 40 tahun aku berkuasa di sini. Aku lapar dan darah mereka akan jadi milikku. Kabut menebal, pohon beringin bergetar keras, tanah halaman pecah kecil-kecil, pocong-pocong mendekat setapak lagi. Ustadz Hasan memejamkan mata, menarik napas panjang lalu membacakan doa. Pocong-pocong itu langsung kaku, tubuh mereka bergetar, kain kafan mereka robek sendiri, satu persatu jatuh ke tanah. Kosong, hanya menyisakan kabut hitam yang menguap. Iblis itu meraung, tubuhnya melilit seperti asap pekat, mencoba menutup telinga dari bacaan itu. Berhenti, aku ayahmu, Wan, aku ayahmu. Wawan menutup matanya, air mata mengalir. Kau bukan ayahku, kau iblis. Raungan mengguncang langit, sosok hitam itu retak, pecah, lalu perlahan tersedot ke tanah retak di bawah beringin, ditelan bumi bersama kabut hitam yang terus berputar, hening. Angin kembali berhembus pelan, pohon beringin terdiam, hanya daun-daun gugur berserakan. Ustadz Hasan menunduk, tubuhnya goyah tapi ia tetap berdiri. Ratna dan anak-anak menangis lega. Wawan berlutut menatap tanah yang baru saja menelan kegelapan itu. Alhamdulillah sudah berakhir, kata Ustadz Hasan dengan suara serak. Tapi ingat, Wan, godaan tidak pernah mati, hanya bersembunyi menunggu hati yang lemah.
Wawan mengangguk, wajahnya lelah tapi matanya menatap Ratna dan anak-anaknya. Ia tahu malam ini keluarganya selamat, tapi bayangan pohon beringin akan selalu membayangi hidup mereka. Setelah melakukan ruqyah, suasana rumah Wawan belum benar-benar tenang. Ustadz Hasan berkeliling dengan tatapan curiga. Ia menyusuri tiap sudut, mengetuk dinding dan mengamati lantai yang tampak tidak rata. Ada yang janggal di sini, Wan. Bau tanah ini tidak wajar, gumamnya pelan. Ia berhenti di bagian dinding bawah dekat kayu penyangga. Ketika disentuh terasa lembab seperti tanah basah yang menempel. Dari luar rumah terdengar ramai suara orang berdatangan. Obor dan senter warga menerangi halaman. Mereka saling berbisik, penasaran sekaligus takut. Tapi terdengar teriakan dari rumah ini seperti ada keributan besar. Pak RT dan Pak RW ikut datang mencoba menenangkan kerumunan. Ustadz Hasan keluar sebentar, wajahnya serius. Tenang, semua jangan masuk dulu. Saya harus pastikan apa yang terjadi di dalam. Warga terdiam, hanya berani menatap dari halaman. Ustadz Hasan lalu masuk lagi ke rumah. Kali ini ditemani Pak RT dan dua warga dengan obor kecil di tangan. Ustadz Hasan kembali menuju ke dinding kayu yang lembab. Tanah di bawahnya basah meski hujan tidak turun. Ia mendekat menyentuh papan lalu berbisik pelan. Tempat ini seperti menyimpan sesuatu. Pak RT menatap bingung lalu memberi isyarat. Salah seorang warga mencokel papan itu dengan linggis. Suara krak krak terdengar. Lalu papan terbuka, aroma busuk tanah bercampur kain basah menyebar. Obor diarahkan dan semua yang melihat membeku ketakutan. Di balik celah itu terselip tulang belulang berbalut kain kafan kusam, lembab penuh noda tanah. Ratna spontan menjerit kecil menutup mulutnya dengan tangan. Pak RT terhuyung mundur sementara dua warga lain beristighfar lirih. Wawan hanya bisa menatap dengan mata lemah, tubuhnya gemetar. Ustadz Hasan menghela napas panjang. Ini mungkin sumber gangguan di rumah ini. Rahasia lama yang dikubur di balik dinding. Pak RW menatap warga lain dengan wajah pucat. Jangan sampai ini jadi bahan omongan keluar desa. Kita kuburkan dengan layak malam ini juga biar semuanya berakhir. Warga mengangguk, sebagian masih terkejut, sebagian lainnya hanya diam. Malam itu juga tulang itu dibungkus ulang dengan kain putih lalu dibawa untuk dimakamkan. Ustadz Hasan memimpin ruqyah terakhir. Wawan yang masih lemah duduk di kursi. Didampingi Ratna, ia hanya bisa menunduk, merasa bersalah sekaligus lega karena rahasia gelap itu akhirnya terbongkar. Beberapa lelaki desa segera membawa tulang belulang itu dengan kain kafan baru. Rombongan berarak menuju pemakaman desa. Obor-obor berderet memanjang di jalan tanah. Langkah kaki terdengar serempak bercampur bisik-bisik warga yang masih terkejut. Apa benar ini ulah pesugihan? Wush, jangan keras-keras, nanti bikin gaduh. Pak RT menambahkan dengan suara pelan, kita kubur baik-baik. Soal asal-usulnya biar cukup jadi rahasia kita saja. Di pemakaman tanah digali terburu-buru. Angin malam bertiup kencang membuat obor bergoyang. Saat kafan itu diturunkan ke liang lahat, ratapan lirih terdengar dari kejauhan seperti suara yang bukan berasal dari warga. Ustadz Hasan langsung menutup doa, semoga Allah menerima amalnya dan menjauhkan kita dari fitnah. Tanah pun ditimbun, obor satu persatu dipadamkan. Gelap kembali merayap, hanya suara jangkrik menemani. Ratna menoleh sekilas ke arah pohon beringin besar di sisi makam. Ia yakin melihat bayangan putih samar berdiri diam di sana sebelum lenyap di telan kegelapan. Beberapa hari setelah pemakaman malam itu, rumah Wawan mulai tenang kembali. Ratna bisa tidur tanpa mimpi buruk dan Wawan mulai bekerja kembali. Walaupun masih terlihat pucat, warga pun tidak lagi berkerumun di halaman belakang. Kehidupan tampak normal. Namun, di balik ketenangan itu, bisik-bisik lain mulai terdengar di warung kopi, di sawah, bahkan di ladang. Ada warga bertanya-tanya, benarkah pesugihan itu membuat orang cepat kaya? Benarkah pesugihan itu nyata? Rasanya aku ingin mencobanya. Ustadz Hasan yang mendengar kabar ini hanya bisa menghela napas berat. Ia tahu iman manusia diuji bukan hanya dengan rasa takut, tapi juga dengan godaan dunia. Setelah beberapa hari kemudian, Wawan mengadakan pengajian di rumahnya. Ustadz Hasan mengisi pengajian itu dan memberi nasihat bahwa jangan sekali-sekali tergoda jalan singkat. Apa yang terjadi di rumah Wawan adalah bukti pesugihan bukanlah rezeki.
tapi perjanjian dengan iblis, dan setiap perjanjian itu pasti ada harga yang harus dibayar. Warga terdiam, beberapa wajah terlihat ragu, tapi masih ada warga yang menyimpan niat untuk melakukan hal itu. Wawan yang duduk di sudut menatap mereka dengan mata merah. Ia berbisik lirih pada dirinya sendiri. Kalau mereka tahu rasanya, mungkin mereka tidak akan pernah berani. Di luar, angin malam berhembus membawa bau tanah basah dari arah kuburan, seolah menjadi pengingat bahwa janji gelap itu tidak pernah benar-benar hilang, hanya menunggu siapa yang cukup bodoh untuk mengulangnya. Cerita ini menurut gua adalah fiksi, jadi anggaplah ini hanya hiburan untuk menemani malam-malam kalian. Selama gua explore horor, nggak pernah gua melihat penampakan atau sesuatu yang janggal, paling cuman bau saja atau suara, dan mungkin suara itu berasal dari hewan. Oke guys, kalau lu suka cerita yang panjang kayak gini, please di like dan jangan lupa subscribe. Tanpa dukungan kalian, mungkin channel ini hanyalah kenangan. Terima kasih yang udah mendukung channel ini. Semoga kalian diberikan rezeki yang banyak dan sehat selalu. Sampai jumpa lagi di minggu depan.